Dulu saya orangnya males banget, pendiam, terus sering di rumah dan juga agak acak-acakan gitu. Terus salah satu sahabat saya bilang, Rio, kamu itu orangnya flekmatis, sangguin katanya. Kamu orangnya nggak enakan, kalau orang ada yang minta tolong, kamu pasti bantuin. Terus kamu juga orangnya tuh gampang seneng sama sesuatu gitu dijalanin, terus kamu mudah banget bergaul kata dia begitu ya. Jadi oh ternyata saya seperti itu, saya baru nangkep bahwa saya orangnya adalah pragmatis sanguin ya. Seiring berjalannya waktu saya ketemu lagi, ada lagi teman-teman saya yang bilang seperti ini. Oh, bukan temen ya, saya waktu itu ikut tes sidik jari, terus muncul yang namanya feeling extrovert ya katanya. Oh kamu ini feeling extrovert, artinya tenaga kamu, energi kamu, bukan tenaga ya, energi kamu itu biasa dicasnya dari kamu ketemu orang, komunikasi sama orang lain kayak gitu ya. Nah jadi kalau ketemu orang lain kamu pasti semangat ya, terus kamu nih orangnya feelingnya sangat kuat ya. Saya aminilah kayak feelingnya kuat gitu sama ekstrovertnya gitu. Tapi kalau sehari-hari saya justru kebalikannya. Saya orangnya suka banget menyendiri, suka banget menikmati istilahnya ruang saya sendiri gitu. Apalagi semenjak saya mengenal yang namanya meditasi ya, wah saya banyak banget kayak duduk diam mencari inspirasi gitu ya. Istilahnya kalau salah satu yang disampaikan sama mentor saya, Ibu Nika Dek Helen Christy Winatasari, dia mengatakan bahwa kalau kita manusia diciptakan satu mulut dengan dua telinga ya, artinya kita lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Nah ketika dikasih tahu seperti itu, saya ditanyain, kamu tahu kan kalau misalkan kamu berdoa itu kamu selalu ya menggunakan berbicara lah ibaratnya kepada Tuhan. Tapi bagaimana kamu mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kamu? Oh, bagaimana caranya? Ya, dengan hening atau melakukan ya istilahnya Anda tidak berbicara tapi memperhatikan nafas ya untuk relaksasi. Ketika relaksasi maka bisa mengakses kreativitas, istilahnya mendengarkan inspirasi yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui inspirasi. Jadi kalau sehari-hari kita Tuhan bercerita sama kita gitu ya, kita mendapatkan sesuatu inspirasi ketika kita sedang melakukan hening. Ketika ada keheningan, disitulah ide-ide fresh bisa muncul ya, kita jadi bisa melakukan sesuatu dari setelah kita mendapatkan inspirasi tersebut. Jadi ada ide-ide baru yang muncul yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan Anda kalau Anda ingin bisa mengakses kreativitas Anda lebih lagi, ya sering-seringlah melakukan hening ya atau relaksasi. Nah, terus teman-teman kembali lagi tentang yang tadi. Jadi saya sebenarnya banyak banget justru ketika saya sendiri, saya itu justru ngecas energi dengan sangat wah asik sekali gitu ya. Selalu ada inspirasi lagi yang baru, selalu merasa lebih asik, seru, tubuhnya juga lebih nyaman. Ya, jadi saya bisa masuk dalam kondisi itu juga. Jadi hal yang unik adalah di lain waktu juga ada sahabat saya mengatakan, wah Rio, kamu koleris sekali orangnya, kamu orangnya sangat tegas ya, terus juga kamu melankolis karena apa? Kamu sangat rapi sekali, cara berpakaian kamu juga rapi gitu ya. Well actually sebenarnya kalau boleh dibilang setiap manusia bisa punya semua sisinya masing-masing. Memang mana yang menjadi kekuatannya aja, mana yang lebih menonjol ya. Nah tapi sebenarnya kita juga bisa mendesain diri kita seperti yang kita inginkan. Jadi jangan kita mengambil sebuah ya istilahnya memberikan label yang kita berikan. Misalkan kita jadi kayak kalau kita ekstrovert seolah kita nggak bisa jadi introvert ya, kalau misalkan kita sanguin seolah-olah kita nggak bisa jadi koleris, flekmatis ataupun melankolis gitu ya. Kita bisa jadi siapa saja. Jadi kadang-kadang banyak yang menggunakan alasan ya, kalau saya perhatikan ya Pak saya kan nggak mungkin bisa seperti itu. Kalau misalkan menjual kan saya harus keluar, saya harus ngomong sama orang, saya harus berkenalan sama orang baru. Sedangkan saya orangnya ya sangat-sangat introvert sekali Pak, ya introvert versi mereka ya, jadi kayak introvert itu yang kayak kurang bergaul istilahnya. Nah jadi ketika mereka percaya seperti itu, ya apa yang terjadi, label yang seperti mereka berikan ya akhirnya terlabel. Nah jadi dia akhirnya jadi seorang yang ya introvert sekali. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman,
introvert, ekstrovert, dan lain-lain. Itu juga semua adalah bagian dari proses pemrograman yang banyak banget gitu. Memang katanya kan kita bawaan turunan ya, kalau misalkan genetik dari sidik jari gitu. Ya tapi kan ini juga berbasis sampling gitu ya. Nah terus ada kemungkinan juga pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali ya kan, seperti itu yang menentukan orang ini memang jadi arahnya kemana gitu. Nah jadi selalu ada room for errornya di situ. Nah kita bisa manfaatkan room for errornya itu. Jadi errornya itu bukan error yang buruk, tapi menjadi error yang baik. Ya istilahnya di persentase itu Anda bisa bermain ya untuk mendesain diri Anda sendiri, hidup Anda sendiri seperti apa yang Anda inginkan. Ya Anda bisa mengikuti seperti label yang diberikan kepada Anda, ya dicap, atau Anda bisa memilih untuk ya mengekspand diri Anda untuk bisa masuk ke level yang berbeda gitu ya, dan mengakses semua kelebihan Anda. Ya kenapa enggak kalau misalkan Anda bisa jadi siapa saja ya, karena ibaratnya kayak manusia ketika dilahirkan, baby itu nggak ada yang kembali lagi saya bilang, bayi lahir nggak ada yang depresi. Bayi lahir tuh nggak ada yang kayak aku introvert, aku nggak mau main sama kamu gitu, karena aku bukan ekstrovert, aku nggak mungkin gaul. Ya kalau baby kalau ditaruh ya dia akan bergaul gitu ya. Jadi nggak ada baby yang lahir tuh kayak introvert, mereka diem aja gitu ya, merenung gitu, terus depresi, nggak ada gitu. Bayi nggak ada yang membenci bayi lain, misalkan lu dasar lu beda warna kulit lu gitu segala macam, nggak ada ya. Semua itu adalah program yang diberikan karena lahir kita seperti handphone yang kosong ya, aplikasinya belum ada ya. Terus diinstal aplikasi-aplikasi dari siapa? Dari budaya, dari keluarga ya. Begitu dia dibilang di label, kamu tuh introvert loh. Terus oh ya apa sih introvert itu? Introvert tuh begini. Oh, mulai saat itu akhirnya dia jadi ngerti introvert tuh seperti itu. Dan dia mulai bergerak dari semua sistem introvert itu. Ya, jadi akhirnya dia melabel diri dia, mensolidifikasi menjadi sangat kuat sekali, jadi identitasnya dia. Oh, saya introvert. Ya, semenjak saat itulah hidupnya berubah secara total. Nah, jadi dengan memahami bahwa semuanya adalah program, ya program itu bisa kita uninstall, kita bisa install lagi. Jadi kita nggak perlu untuk melabel diri kita terlalu lama dan seolah-olah itu tidak bisa diubah, ya. Tapi semuanya, izinkan saja segala hal-hal itu bisa dirubah. Bahkan sifat-sifat, sikap pun seringkali yang ketemu dengan saya kemarin nih, ada yang di-sharingin, misalkan Pak Dani ya, dia cerita, saya sering banget marah gitu ya, emosi saya tidak terkendali. Kemarin dia bikin testimoninya. Setelah ketemu Pak Rio, dibantu dilepaskan, wah ringan, langsung jadi kayak bersabar sekali. Bahkan Kania cerita, ya, pasangannya itu wah udah kayak pengantin baru katanya. Jadi sekarang kayak hot banget gitu ya, asik banget. Nah jadi sebenarnya seperti itu. Terkadang kita terlalu terlabel ya di diri kita, bahwa kalau kita istilahnya sering marah-marah, ya meledak-ledak, itu sudah tabiat. Ya biasa di label gitu, oh tabiat gitu ya, udah emang dari sananya begitu. Kadang-kadang pakai bisa di pembenaran turunan, ya maksudnya apa? Oh ini dari papanya, dari kakeknya, ini udah turun temurun keluarga kita seperti ini. Ya sebenarnya enggak. Ya karena apa? Ketika dilahirkan juga bayinya nggak suka marah-marah mungkin. Ya atau mungkin juga bayinya marah-marah. Kenapa? Karena di dalam kandungan ketika 2 minggu saja, ya itu sudah banyak data program yang dirasakan sama ibunda ya masuk ke dalam si anak ini ya, karena apa yang dilihat dirasakan si ibu ini, anak ikut bisa ngerasakan juga. Nah dan program itu bisa masuk di alam bawah sadarnya dia. Nah jadi penting banget buat ibu yang melahirkan untuk ngelihat yang bagus-bagus, yang happy-happy, yang seru-seru. Banyak nonton drama Korea yang ganteng-ganteng ya, tapi jangan soal perselingkuhan, jangan yang ngaco-ngaco gitu ya. Nanti banyak ngelihat intensitas emosi tinggi, programnya masuk lagi ya. Jadi jangan. Oke. Nah itu Anda bisa seperti itu ya. Jadi pemrograman itu kembali lagi semuanya seperti aplikasi yang masuk dalam diri kita di handphone kita. Nah tinggal mau kita simpan atau mau kita lepaskan, yaitu pilihan di tangan kita. Ya kalau Anda punya caranya melepaskan, sangat mudah sekali untuk dilepaskan. Setelah itu Anda bisa menginstal semua hal-hal yang membantu Anda, yang lebih memberdayakan Anda dibandingkan yang membuat diri Anda jadi tidak maju atau tidak berkembang. Ya jadi seperti itu. Kalau dibilang ada gak emosi negatif, energi negatif? Ada. Kenapa dibilang negatif? Ya karena di label negatif kalau misalkan tidak mendatangkan hal yang seperti yang Anda inginkan, itu aja ya. Jadi sederhananya seperti itu. Oke, so itu pembelajaran hari ini. Hopefully Anda bisa belajar sesuatu. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.